Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Ali Imran ayat 102. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jemaah Tarwih dan Isya Masjid Nur Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah mesti mempertemukan kita di masjid yang mubarakah ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, tarwih dan witir secara berjamaah, dan mendengarkan ceramah agama. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jamaah Isya dan Tarwih Masjid Nurul Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ke-20 ini izinkan saya menyampaikan ceramah agama yang berjudul 3 penyebab manusia binasa. Seseorang atau individu atau suatu kelompok masyarakat atau suatu badan usaha dapat binasa atau bangkrut karena 3 penyebabnya, kata Rasulullah. Yang pertama, terlalu membanggakan diri. Jadi terlalu membanggakan diri itu bisa menyebabkan lahirnya penyakit hati. Misalnya sombong. Jadi kalau terlalu membanggakan diri karena prestasinya, terlalu membanggakan diri karena ibadahnya, terlalu membanggakan diri karena pangkat jabatannya, terlalu membanggakan diri karena gelarnya dan status sosial ekonominya, itu bisa menyebabkan lahirnya penyakit hati. Di antaranya sombong. Karena yang berhak sombong
hanya Allah Subhanahu wa taala sesuai namanya Al-Mutakabbir. Allah berfirman, la tamsi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Dan ini juga salah satu pesannya Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya. Salah satu model pendidikan yang hebat dan terbukti manjur melahirkan anak yang soleh dan soleha adalah model pendidikan Luqmanul Hakim yang tersurat di surah Luqman ayat 13 sampai 22. Silakan baca Pak, bagaimana langkah-langkah mendidik anak yang baik dan benar menurut Luqmanul Hakim tersurat di surah Luqman ayat 13 sampai 22. Terlalu membanggakan diri bisa juga munculnya penyakit hati, yaitu riya. Suka memamerkan diri kepada orang lain, apakah berupa prestasi, apa dalam bentuk status sosial, pangkat jabatan. Dan masih banyak penyakit-penyakit hati lainnya. Terlalu panjang kalau kita bahas satu persatu. Karena saya insya Allah singkat pada jelas 15 menit. Karena Pak Imam Kelurahan, tempat saya dari sini jauh. Saya tinggal di Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya. Cukup jauh dari sini. Penyebab kedua seseorang bisa binasa atau suatu perusahaan bisa bangkrut, kata Rasulullah, yaitu terlalu memperturutkan hawa nafsu. Seperti tadi Pak Imam menyinggung sedikit tentang salah satu tujuan puasa adalah melawan hawa nafsu. Dan inilah yang terberat dari semua jenis perang yang pernah dijalani oleh Rasulullah. Yang terberat adalah perang melawan hawa nafsu. Kita lihat sejarah. Begitu hebatnya Fir'aun, sehingga berkali-kali Allah sebutkan. Tadi Pak Imam itu membacakan nama Fir'aun. Hebatnya Fir'aun menganggap diri Tuhan, sehingga dia sombongnya sudah keterlaluan, memperturutkan hawa nafsu dalam berkuasa, dalam memperlakukan orang secara sewenang-wenang, termasuk kepada Nabi Musa. Akhirnya tenggelam di perbumi dan rusak jelek namanya dalam sejarah. Sampai sekarang ini, demi membuktikan orang yang sombong di dunia mengaku diri Tuhan, jasad Fir'aun diawetkan dalam bentuk mumi dan disimpan di museum Mesir untuk diperlihatkan kepada umat manusia. Inilah orang yang sombong dan haram. Allah sudah mengharamkan masuk surga kecuali istrinya Fir'aun karena Islami perilakunya. Orang kedua yang membuktikan sejarah bahwa orang yang memperturutkan hawa nafsu adalah Qarum. Qarum memperturutkan hawa nafsu, terlalu cinta kepada hartanya. Karena menurut sejarah pernah juga miskin. Akhirnya didoakan oleh salah seorang nabi, akhirnya menjadi kaya raya. Ini Qarum saking kayanya, gudangnya itu penuh dengan emas, bukan emas palsu. Emas asli 24 karat. Begitu kayanya Qarum. Sehingga suatu ketika diminta untuk bersedekah kepada masyarakat kurang mampu di sekitarnya, mereka tidak mau dan selalu berkata bahwa harta yang saya peroleh ini adalah hasil jeripaya saya, di luar dari pengaruh Tuhan, di luar pengaruh orang lain. Ini juga sudah kena sombong. Pernah juga miskin, Qarum. Akhirnya disarankan salah seorang nabi untuk bertobat, mengingat Allah, tidak mau bertobat. Sudah memperturutkan hawa nafsu, terlalu cinta kepada harta. Apa yang terjadi? Allah menenggelamkan semua harta Qarum dalam perbumi dan tenggelam bersama Qarum. Ini pelajaran berharga. Dan banyak pemimpin dunia yang menunjukkan kediktatorannya yang luar biasa, tenggelam dalam kebinasaan, memperturutkan hawa nafsu. Saya baca berita dan lihat video yang sangat mengerikan. Tadi subuh Pak Imam,
terjadi balapan liar di Hertasnim dan ada yang meninggal, sangat mengerikan. Itu juga terlalu memperturutkan hawa nafsu, khususnya nafsu ingin dikatakan hebat. Dan memang jiwa remaja begitu, psikologi remaja, makanya harus dibimbing secara agama. Ada itu lagunya Omar Rama, Pak, Darah Muda. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa bangga. Lupa lagi lanjutannya. Coba bayangkan, Pak, kita tercemar di mata non muslim. Di bulan suci Ramadan terjadi balapan liar. Di Sidrap juga terjadi tawuran antar remaja. Satu juga yang meninggal. Di Lampung, saya ada dapat masukan dari teman, bisa jadi materi ceramah Prof Hadis. Di Lampung salah seorang Kapolres, kepala kepolisian resor, berarti tingkat kabupaten, dipecat gara-gara melakukan kekerasan seksual beberapa korbannya terhadap anak di bawah umur. Itu memperturutkan hawa nafsu, khususnya nafsu syahwat. Kesimpulannya, kapan seseorang memperturutkan semua nafsu yang dianugerahkan oleh Allah, nafsu syahwat, nafsu kuasa, nafsu punya harta, dan berbagai nafsu lainnya, kapan terlalu dan tidak terkontrol, itulah penyebab kebinasaan, hancurnya karir, hancurnya martabat, hancurnya keluarga. Termasuk juga hancurnya keluarga karena selingkuh, itu memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu salah satu tujuan sentral puasa adalah melawan hawa nafsu dan mencapai derajat muttaqin dan kembali ke fitrah. Setelah kita berpuasa sebulan penuh, ditambah ibadah-ibadah lainnya, tarwih, bersedekah, mengeluarkan zakat, qiyamul lail, tahajud, membaca Quran, lalu kita kembali ke fitrah. Semoga kita yang ada di tempat ini, karena saya lihat masjid ini masih ramai, di masjid-masjid lain safnya sudah maju, sudah banyak jamaahnya melarikan diri ke mall, MTC, GTC, MP, Triple C dan CCTV. Luar biasa, Pak, masjid ini masih ramai. Yang terakhir, penyebab orang bisa binasa. Binasa karirnya, binasa jabatan pangkatnya, binasa usahanya. Yang faktor ketiga adalah karena terlalu kikir atau terlalu bakhil. Jadi kata terlalu di sini itu yang merusak, terlalu bakhil. Tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pengurus masjid datang ke rumah, dari pintu ke pintu minta mengantar suguhan buka puasa, tidak mau mengeluarkan seperti itu. Ini yang disebut bakhil, keterlaluan baik, kikir. Sebaliknya orang yang dermawan, melimpah rezekinya, melimpah, dimudahkan urusannya oleh Allah. Apa buktinya, Pak Ustaz? Di Quran surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha'u wasi'un alim." Perumpamaan orang yang rajin bersedekah di jalan yang diridhoi Allah seperti menanam satu biji, lalu setiap biji tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai berbuah 100 biji. Berarti 700 kali pahalanya. Lebih dari itu jika Allah berkehendak. Sebagai penutup, di bulan suci Ramadan ini, mari kita berpastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, termasuk dalam bersedekah. Karena pahala di bulan suci Ramadan ini berlipat ganda. Contohnya, satu kali membaca satu huruf di bulan suci Ramadan, pahalanya 100. 10 kali di luar bulan suci Ramadan. Membaca satu huruf Al-Quran di luar bulan suci Ramadan hanya mendapatkan 10 kebaikan. 10 kali lipat, Pak. Apalagi bersedekah. Bersedekah di jalan Allah, memberi makan kepada orang lapar. Karena termasuk orang yang dirindukan surga, memberi makan kepada orang lapar.
Datangkan menyumbang untuk suguhan buka puasa di masjid, memberikan bantuan beras dan makanan serta membuka acara buka puasa di panti-panti asuhan untuk anak yatim, anak piatu, yatim piatu, orang fakir, orang miskin dan orang fakir miskin. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya dan kepada jemaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.